Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ini baru kompak. Oke. Sekarang untuk memulai pembelajaran ya, mohon dibantu untuk memimpin doa. Ketua kelas silahkan pimpin doanya dulu. Tommy, silahkan dipimpin doa. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah, Bu. Oke, terima kasih Tommy. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allah Akbar. Ya, oke. Hari ini karena kurang semangat, jadi Ibu mau coba untuk tepuk pramuka, boleh ya? Boleh ya? Boleh, Bu. Oke. Boleh, Bu. Bisa dipimpin oleh siapa ya? Tazam, silahkan pimpin untuk tepuk pramuka dulu. Baik teman-teman, ayo kita semuanya siap-siap. Taruh balpen baik-baik. Tepuk pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana. Oke. Nah, Sip ya. Sudah mulai semangat? Bu. Oke, siap ya. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, ya. Pertama, Ibu mau tanya ke kalian, apa yang kita pelajari, mengingat kembali ya materi yang lalu, apa yang kita pelajari di materi lalu? Pertemuan minggu lalu. Hukum, Bu. Tentang? Sistem hukum. Tentang sistem hukum. Ada lagi yang lain yang kita pelajari persis minggu lalu adalah tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, apa yang kita pelajari di situ? Kita pelajari mengenai apa-apa saja yang membangun sistem politik di negara kita. Salah satunya adalah mengenai lembaga negara. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai lembaga negara. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa-apa saja yang membangun sistem politik negara kita, kita mengerucut lagi sekarang, yaitu mempelajari mengenai kewenangan lembaga negaranya. Nah, pertama Ibu akan tanya dulu ke kalian, coba siapa yang tahu bagaimana cara kalian menentukan ketua kelas. Nah, jadi pada saat itu gimana caranya kalian untuk menentukan Tommy sebagai ketua kelas? Tahap-tahapnya apa saja sih yang sudah kalian laksanakan? Fahmi, coba bisa dideskripsikan gimana caranya menentukan ketua kelas. Pada saat itu Tommy dipilihnya secara bagaimana? Cara kesepakatan bersama, Bu, dengan cara mengambil suara terbanyak, Bu. Mengambil suara terbanyak. Oke. Solihin, coba bisa disebutkan apa saja sih tugasnya ketua kelas? Ketua kelas itu tugasnya satu, memimpin atau mengarahkan teman-temannya untuk berdoa, Bu. Yang kedua itu mengecek kehadiran dan melaporkan ke wali kelas. Oke. Itu yang saya ketahui, Bu. Nah, iya bagus. Berarti nanti akan pembelajaran kita akan dianalogikan ke sini, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi untuk kalian, yaitu yang pertama, apa sih itu kewenangan? Jadi kewenangan itu apa sih? Pernah dengar kata wenang? Apa itu wenang? Atau kewenangan? Neni, apa itu kewenangan? Memiliki kekuasaan, gitu, Bu. Memiliki kekuasaan. Coba yang lain. Kewenangan itu apa? Wida, kewenangan itu apa, Wida? Kewenangan itu seperti kita itu memiliki tugas-tugas tertentu gitu, Bu.
Oke, tugas-tugas tertentu, memiliki hak, memiliki kekuasaan, itu ya, Ya. artinya kewenangan. Kemudian, coba yang lain juga ya. Sekarang coba sebutkan contoh lembaga yang kalian tahu. Jadi lembaga negara di negara kita itu apa saja sih? Coba sebutkan. Edi, salah satu lembaga di negara kita itu apa? DPR, oke. Terus apa lagi? Ada? MPR. Terus? MA, MK, Komisi Yudisial. Oke, sip. Jadi itu DPD, Bu. adalah betul, DPD juga termasuk. Nah, itu adalah lembaga-lembaga negara yang ada di negara kita. Kemudian dalam pembelajaran ini nantinya akan Ibu bentuk kelompok ya. Jadi silakan kalian bentuk kelompok atau mau Ibu yang pilihkan kelompoknya? Ibu ya, Ibu pilihkan kelompoknya ya. Iya, Bu. Oke. Siap. Jadi Ibu tentukan kelompoknya. Ini adalah kelompok, silahkan untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah? Sudah duduk berkelompok ya sekarang ya? Ya, Bu. Oke. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengidentifikasi kewenangan lembaga-lembaga negara yang ada di negara Indonesia. Nah, jadi ini adalah tugas dari masing-masing kelompok. Jadi nanti kelompok 1 mengidentifikasi kewenangan dari MPR, kemudian yang kelompok 2 nanti mengidentifikasi kewenangan dari Presiden, kemudian yang kelompok 3 nanti mengidentifikasi kewenangan dari Mahkamah Agung, dan yang keempat mengidentifikasi kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, selain itu, tugas kalian nanti berkelompok, kalian juga diminta untuk mengidentifikasi masalah yang nanti akan Ibu tampilkan dalam video. Ya, jadi nanti dalam video ini kalian cari atau kalian nanti temukan masalah apa saja sih, atau ada pengetahuan apa saja sih yang ada dalam video ini ya. Jadi itu nanti tugas kalian. Paham ya anak-anak? Paham, Paham? Bu. Paham. Oke. Ini kelompoknya. Nanti silakan Ibu kasih waktu 25 menit. Silakan kerjakan bersama kelompok ya, kerjasama. Berkelompok ya, tidak sendiri-sendiri, berkelompok. Ada kesulitan dalam mengerjakan, anak-anak? Tidak, Bu. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah Sudah, Bu. selesai ya? Oke. Nah, silakan nanti presentasi masing-masing kelompok ya. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan melakukan presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan kewenangan lembaga. Misalnya kelompok 1 nanti MPR, apa saja kewenangan dan juga masalah yang timbul dari video. Nah, ini Ibu akan sajikan videonya kalau nanti menentukan satu masalah atau satu pengetahuan yang mungkin muncul dari video ini. Begitu ya? Oke, Ibu akan mulai putarkan videonya. Silakan diperhatikan.
Oke, semuanya sudah melihat videonya ya? Ya, kira-kira Sudah, Bu. coba sekarang Ibu tanya, apa sih yang tadi kalian perhatikan dalam video tersebut? Tentang Kewenangan lembaga-lembaga, Bu. Iya, betul, tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, tadi perintah Ibu adalah kalian menuliskan masing-masing kewenangan ya. Ini tugas kelompoknya. Nah, satu lagi tugasnya adalah mencari permasalahan yang muncul ya dari video tersebut. Nah, sudah dapatkah per kelompok masing-masing satu masalah ya? Sudah dapat? Sudah ya? Oke, nanti masalah itu yang nanti kita akan bahas pada diskusi. Nah, sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Sudah siap ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, dimulai dari kelompok berapa? Silakan. Kelompok 1, Bu. Sama Pak. Kelompok 1. Iya. Oke, kelompok 1. Silakan presentasikan kewenangannya dulu, kemudian nanti jelaskan atau deskripsikan tentang masalah yang kalian angkat dari video ya. Silakan kelompok 1. Iya. Tugas wewenang MPR di sini yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Selanjutnya, melantik wakil presiden menjadi presiden. Selanjutnya, memilih wakil presiden. Dan selanjutnya, memilih presiden dan wakil presiden. Udah itu, Bu. Oke, sudah cukup kelompok 1 ya? Nah, Sudah, Bu. kelompok 1 sudah, kemudian ininya apa? Masalahnya apa yang kalian angkat di kelompok 1? Mungkin Soliskin bisa nambahin. Oke, Solihin, masalahnya apa yang diangkat di kelompok 1, Solihin? ya, Terkait dari video yang ditampilkan tadi. terkait kewenangan lembaga MPR, Bu. Mengapa MPR itu dalam memberhentikan presiden itu berdasarkan keputusan MK, Bu. Kenapa enggak langsung diberhentikan saja gitu kalau memang bermasalah gitu, Bu. Ya, oke. Coba dari kelompok lain, silahkan jawab pertanyaan dari kelompok 1. Silahkan tanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok lain, ayo. Mengapa ketika MPR, bisa diulangi, Solihin ya pertanyaannya? Ya, Ibu, saya ulangi lagi, mengapa MPR dalam memberhentikan presiden itu berdasarkan keputusan MK ya, Bu? Kalau tidak salah. Kenapa tidak langsung diberhentikan aja? Kan memang kewenangannya MPR, Bu. Seperti itu. Ya, oke. Kenapa dalam memberhentikan presiden, MPR ini harus mendapat persetujuan dari Ya, oke. Nah, silakan kelompok lain. Kami dari kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 silakan. Kenapa kok harus dapat persetujuan dari lembaga lain? Ya, mengapa ketika MPR memutuskan untuk memberhentikan presiden atau impeachment itu harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Konstitusi? Yaitu karena sistem atau penerapan tres politika di Indonesia itu pakai konsep pembagian kekuasaan, ya, sehingga kekuasaan itu harus dibagikan kepada beberapa lembaga tinggi negara. Tujuannya apa? Ya, untuk saling mengawasi satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lain. Mengawasi dan menyeimbangkan. Mengapa harus persetujuan MA? Karena jangan sampai misalnya putusan MPR untuk memberhentikan presiden itu tidak
konstitusional, tidak sesuai dengan hukum. Sehingga di sini MPR perlu melibatkan MK sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan ya untuk menyelidiki apakah perbuatan presiden ini sudah melanggar undang-undang dasar atau tidak. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ini merupakan penerapan sistem pembagian kekuasaan sehingga antar lembaga negara ini saling mengawasi dan menyeimbangkan sehingga kebijakannya itu benar-benar atau keputusannya benar-benar adil gitu ya. Begitu Bu. Oke, terima kasih Edi, jawabannya atau tanggapannya sudah bagus sekali. Ada kelompok lain yang mau menanggapi lagi? Ya Bu. Silakan Tajam. Iya Bu, kenapa ketika MPR mengusulkan pemberhentian presiden harus menunggu keputusan Mahkamah Agung? Kan seperti itu Bu. Iya, betul. Ya, namanya keputusan. Yang memberikan keputusan itu kan Mahkamah Agung Bu. Hakim anggaplah seperti itu. Bukan MPR Bu. Jadi keputusannya ya memang ada pada hakim. Karena sejatinya, apalagi MA memang kekuasaan tertinggi di negara kita kan seperti itu. Jadi memang intinya seperti itulah Bu. Intinya yang memutuskan itu ya nunggu keputusan dari MA. Seperti itu Bu. Itu Bro. Solihin. Terima kasih Bro. Maksud Tajam MK ya, bukan MA ya? Iya Bu, MK Bu. Maaf, Iya, Bu. betul. Nah, betul sekali. Jadi, apa tadi yang disampaikan oleh Solihin ya, pertanyaannya adalah atau masalahnya yang muncul adalah mengapa kok MPR ini butuh apa ya? Butuh apa tadi ya? Butuh kesepakatan ya dari MK untuk memberhentikan presiden. Jadi ada tahap-tahapnya. Jadi tidak hanya memberhentikan kamu berhenti presiden, enggak, tidak seperti itu ya. Jadi ada presiden ini nantinya melakukan kesalahan apa, kemudian apa saja yang dilanggar oleh presiden sehingga nanti diberhentikan. Kemudian keputusan dari MPR ini nantinya akan diajukan ke MK, kemudian MK memberikan putusan iya atau tidak gitu ya. Itu ada prosedurnya yang dilakukan. Betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Edi bahwa penerapan trias politika, bahwa di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas juga tentang trias politika atau pembagian kekuasaan ya. Jadi tidak hanya satu yang memutuskan, tapi ada dukungan dari lembaga lain gitu ya. Nah, bagus. Kelompok 1 sudah mempresentasikan ya. Ada tanggapan lagi dari yang lain? Atau ada yang tidak setuju dengan pendapatnya kelompok 1? Atau pendapatnya tadi teman-teman? Oke, cukup ya. Jadi untuk kelompok 1 cukup untuk presentasinya. Tadi kewenangan MPR-nya juga sudah disampaikan. Kemudian kita berlanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 kelompoknya siapa tadi? Saya Bu. Kelompok 2 kelompoknya Edi ya. Edi, Widya, Arif, dan Heru. Silakan siapa yang mau menyampaikan presentasinya? Edi dulu Bu. Edi, oke. Silakan Edi. Iya, ini kelompok kami mendapat tugas kewenangan lembaga presiden atau kewenangan presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Di sini Bu ada 2. Kewenangannya sebagai kepala negara, ada kewenangannya sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Kewenangannya sebagai kepala pemerintahan, memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Adalah mengangkat dan memberhentikan para menteri. Itu Bu. Sedangkan untuk pertanyaannya adalah mengapa kok presiden itu dilimpahi 2 tugas sekaligus sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Nanti kasihan kan Bu, kayak Pak Jokowi, nanti tambah kurus Bu, terlalu banyak tugas ini. Itu Bu. Terima kasih.
Oke, bagus sekali pertanyaannya, Edi. Terima kasih. Sebelumnya, silakan teman-teman yang dari kelompok lain bisa mencoba menjawab pertanyaan dari kelompoknya Edi. Saya, Bu. Ya, silakan Wida. Jadi pertanyaan kelompok 2 tadi, mengapa Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan? Karena menurut Undang-Undang Dasar, negara kita itu menganut sistem pemerintahan presidensil. Jadi Presiden di situ juga memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Seperti itu, Bu. Ya, oke, bagus sekali, betul apa yang Wida sampaikan. Jadi tadi ya, Edi, bahwa presiden, kenapa sih kok presiden ini diberikan dua kekuasaan sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan? Betul, karena negara Indonesia ini menganut sistem pemerintahan yang presidensial, di mana presiden ini dibebankan dua kekuasaan sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Begitu ya, Edi ya? Ya, presentasi maupun dari masukan dari teman-teman yang lain, kesimpulannya apa sih yang kita dapatkan? Kesimpulannya apa sih? Apa yang kita pelajari hari ini tadi? Satu, tentunya mengenai lembaga negara. Iya, lembaga negaranya tadi. Coba Fahmi sebutkan, coba lembaga negara apa saja sih yang tadi kita pelajari? Tadi itu yang pertama itu ada MK, Bu. Terus ada Presiden, ada MA, dan juga yang terakhir ada BPK, Bu. Dan juga tadi dibahas juga tentang pemisahan kekuasaan, Bu, yang trias politika itu, Bu. Pemisahan kekuasaan dan juga kewenangan lembaga-lembaga negaranya. Coba, kalau untuk pemisahan kekuasaan, kenapa sih kekuasaan ini harus dipisah-pisah? Ada MPR, ada DPR, kenapa tidak satu saja presiden gitu yang mengambil kekuasaan? Kenapa? Biar efektif. Ada yang bisa menjawab? Biar efektif, Bu, dalam pelaksanaan biar tugasnya. Efektif. Ya, terus ada pendapat lain nggak? Menerapkan otonomi daerah, Bu. Menerapkan otonomi daerah. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh kelompok ya, masing-masing kelompok tadi sudah menyampaikan masalah yang dianalisis berdasarkan video atau diidentifikasi berdasarkan video yang ditampilkan. Videonya menampilkan apa? Menampilkan kewenangan. Jadi dari kewenangan itu apa masalah yang timbul. Kemudian masing-masing kelompok ini sudah menyampaikan masalahnya dan juga sudah ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, kesimpulannya adalah kenapa tadi kok lembaganya ini dibagi-bagi? Salah satunya adalah untuk keefektifan. Betul apa yang disampaikan Edi. Untuk keefektifan, ya. Jadi supaya maksimal pekerjaannya. Yang kedua adalah untuk mengurangi pelanggaran. Jadi kebayang nggak kalau misalnya nanti presiden ini memegang semua kekuasaan dari mulai pemeriksa keuangan, dari mulai melaksanakan pengamanan negara, kira-kira maksimal nggak ini presiden? Tidak akan maksimal, betul. Maka harus efektif dan juga mengurangi pelanggaran. Kalau nanti tidak ada yang mengawasi kinerja presiden, maka akan terjadi pelanggaran atau akan rentan terjadi pelanggaran. Begitu ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan mengenai kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Ada yang masih belum paham? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada sudah, Bu.
Sudah cukup ya. Jadi nanti hasil presentasinya silakan nanti dikumpulkan. Kemudian untuk penugasan kalian silakan nanti pelajari tentang materi tata kelola pemerintahan yang baik ya. Jadi untuk tugas literasinya nanti Ibu berikan ke kalian yaitu dengan membaca materi yang akan kita berikan minggu depan. Jadi nanti dibaca ya sesuai buku paket. Dari kalian bisa baca dari buku paket atau dari sumber internet mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Begitu ya? Oke, coba Ibu punya satu quotes. Nah, ini quotes-nya. Minta tolong Tazam untuk dibacakan. Tazam di mana Tazam? Ada? Siap Bu, ada Bu. Oke, Tazam, silakan dibacakan ini Tazam, pesan untuk teman-teman kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat makan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 188. Ingatlah, jangan jadikan rahim suci ibumu sebagai tempat lahirnya sang kurtor. Nah, oke, bisa kasih tepuk tangan untuk Tazam. Oke, ya. Jadi pesan yang ingin Ibu sampaikan ke kalian terkait dengan lembaga negara, nantinya ketika kalian besar, ketika kalian jadi apapun itu, entah ada yang bekerja di MPR atau bekerja sebagai guru, bekerja sebagai pengusaha, sebagai apapun, nanti silakan bersikaplah amanat, ya. Jadi harus amanah. Ya, dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian bertugas, silahkan berarti harus amanah. Begitu ya? Karena apapun pekerjaan kita nantinya insya Allah akan menjadi amal baik untuk kita sendiri. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ibu tutup ya. Silahkan ditutup oleh Tommy, Ketua Kelas, untuk dipimpin doa penutup.